Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat ini adalah potongan ayat dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua, tepatnya pada ayat ke-222. Para hadir, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kehadiratnya yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat yang terindah. Pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih semangat untuk talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang masih cinta dan terus bersemangat menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, untuk memulai kajian yang sama-sama kita harapkan dari Allah, ini adalah sebuah anugerah bahwa hidup dengan ilmu, hidup kita semakin lebih terarah. Semoga harapan ini dikabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk membuka kajian pada pagi hari ini, adakah di antara kita yang pengen penyakitan, Bu? Ada yang pengen penyakitan? Nah, berarti kita semua itu yang hadir orang-orang yang pengen sehat. Nah, pengertian sehat yang lalu sudah dijelaskan. Islam ternyata memberikan resep yang sangat murah, kemudian mudah, cepat, dan insya Allah full dengan barokah. Nah, pada kajian pagi hari ini ternyata salah satu dari anugerah Allah yang diberikan wabil khusus kepada umat Islam, kepada orang-orang yang selalu mengaku dirinya sebagai muslim, syukur-syukur sekaligus menjadi orang yang mukmin. Kalau sudah berislam, mestinya kita harus menghadirkan nilai-nilai keimanan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu salah satu yang ditawarkan yang menjadi resep untuk kita tampil sehat, bahkan tampil prima dan bugar serta awet muda? Ternyata resepnya itu ada dalam tema
pada pagi hari ini ya. Nah, rahasia dahsyat di balik wudhu. Kelihatan dan terdengarnya sangat simpel, apa enggih? Sehat itu perlu dengan wudhu. Tampil prima, tampil awet muda cukup dengan wudhu. Kalau kita betul-betul mengetahui betapa dahsyatnya di balik apa yang disebutkan dengan kata-kata wudhu, insya Allah nanti kita kupas ya pelan-pelan bahwa wudhu ini adalah sebuah perintah sekaligus menjadikan sebuah anugerah yang sungguh merupakan limpahan dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmannya Allah tidak pernah kepalang, tidak tanggung-tanggung. Rahimnya Allah ini tak pernah pilih kasih. Sayangnya Allah itu tidak pernah kepalang. Sifat kasihnya tak pernah pilih kasih. Yang namanya semua makhluk di kolong jagat ini dengan hadirnya Islam harus mendapatkan perlindungan untuk meraih ridho dan nikmat yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah. Itu yang disebut Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini termasuk wudhu merupakan rahmah buat kita semua yang mengaku dirinya sebagai muslim. Nah, apa sih sebenarnya dahsyatnya di balik wudhu? Kok kesannya itu kayak norak ya? Rahasia dahsyatnya di balik wudhu. Karena apa? Ternyata wudhu itu mengandung rahasia yang sungguh luar biasa, tapi murah, mudah, dan cepat bisa kita lakukan. Dan hasilnya ini sungguh luar biasa. Belum cerita surga dan neraka, tapi kita di dunia sudah akan memetiknya bagi orang-orang yang bisa menikmati wudhu hadir dalam setiap saat di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjut ya. Tadi ayat di atas sebagai muqaddimah, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Siapa yang pengen sakit? Siapa yang pengen susah? Ternyata ayat ini menjawab resep untuk supaya tampil sehat prima. Ternyata Allah itu cinta. Allah itu senang sekali kepada orang-orang yang suka bertaubat, mohon ampun kepadanya, tentunya setelah kita berdosa. Kemudian menyukai pula kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyucikan diri. Ini memang untuk supaya lebih mudah dan lebih fokus saya potong ya. Ini ayatnya panjang ya Mas Ustadz, tapi saya potong ya. Kita mulai dari innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Tadi hadirnya sebuah perintah wudhu ternyata ada di dalam koridor menyucikan diri di dalam petikan ayat ini. Bahkan lebih dalam lagi ya, ibu-ibu monggo dibuka mushaf Al-Qur'annya atau aplikasi Al-Qur'an. Kita coba kita buka pada Quran surat kedua ya. Oh, mohon maaf ya, surat kelima. Quran surat Al-Maidah ayatnya ayat yang ke-6 ya. Mari kita baca pelan-pelan saja ya. Enak yang pelan apa enak yang keras, Bu? Ini baca Quran loh ya, jangan konotasinya yang tidak-tidak. Quran itu dibaca keras terasa indah, dibaca pelan terasa syahdu. Itulah yang namanya mukjizat dari Al-Quran. Salah satu mukjizat. Coba ada nyanyian dibacanya misalnya lagu sedih dibaca keras, nggak kepenak, nggak cocok ya. Tapi yang namanya baca Quran
dibaca yang keras nikmat, dibaca pelan syahdu, ya. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Yang penting kita tempatkan pada tempatnya. Kapan kita membaca keras, kapan kita membaca bisir, itu diajarkan dalam bacaan sholat, ya. Ada yang mestinya harus dibaca keras, ada yang bisir. Nah, itu indahnya dinamika kehidupan di dalam pandangan Islam. Nah, itu salah satunya, ya. Sudah ketemu, Bu? Surat Al-Maidah ayatnya ayat ke-6. Ini ayat yang masyhur. Ini adalah petunjuk teknis bagaimana kita berwudu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ya. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Dilanjutkan dengan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum. Bisa diteruskan? Coba ada yang bisa menyumbang? Wa in kuntum, ya, itu ada mim tasjid, ya. Wa in kuntum marada, ya. Terus aw ala safar, ya. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid, ya. Aw lamastumun nisa falam yajidu ma'an fatayammamu, ya. Di situ sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum, ya, min harji walaki yuridu liyutahhirakum. Terus la'allakum tashkurun. Nah, kita urai pelan-pelan, ya. Inilah kebiasaan yang bagus di kalangan pengajian di ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak di PCM atau PRM. Setiap kajian kita kalau bisa bawa mushaf Al-Quran, atau setidaknya handphone kita itu ada aplikasi Quran supaya kita sama-sama sambil belajar, ya. Allah itu menyeru, Ibu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya. Sing ora beriman berarti enggak hai. Kata Allah begitu, ya. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, nah ini urai pelan-pelan, ya, maka basuhlah wajahmu. Ini petunjuk teknis tentang wudu. Dan apa? Dan tanganmu sampai ke siku. Coba, ya, sampai ke siku. Ini apa namanya, teknis yang betul-betul rinci, ya, singkat tapi padat, ya. Selanjutnya, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Nah, ini kalau ayatnya tuh konkret, tapi nanti pemahamannya ada yang berbeda-beda di dalam memahami, ya. Jika kamu junub, ngertos gi junub gi? Ya sudah, ini 17 tahun ke atas semua gi. Jika kamu junub, maka mandilah, maksudnya mandi besar. Nah, dan jika kamu sakit atau dalam safar atau perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah, bagaimana cara bertayamum? Di sini singkat juga dijelaskan, ya. Ternyata apa yang digunakan untuk tayamum di situ ada yang mengatakan debu atau ada yang mengatakan tanah yang baik dan suci. Ya, awas ini, debu yang baik dan suci. Teknisnya bagaimana? Usaplah wajahmu,
kemudian tanganmu dengan debu itu. Nah, ternyata Allah itu tidak kepengin menyulitkan kamu semua di dalam berislam, ya. Tetapi Dia Allah adalah hendak atau memberikan tujuan membersihkan kamu serta menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua, bagimu, kata Allah, ya. Agar apa? Agar kita semua selalu bersyukur dengan diberikan rukhsah atau kemudahan-kemudahan, ya. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Diingat-ingat nih Bu, niki anu nggih petunjuk teknis tentang wudu. Nah, selanjutnya, ya, ini masuk kepada dahsyatnya tentang wudu, ya. Para alim, para ulama, bahkan ulama salaf, ya, juga memberikan berbagai macam pendapat tentang wudu. Saya ambil salah satu, ya, pendapat menurut Imam Ghazali, ya. Ini bukan menurut Imam Muhammad Toha, ya, tapi saya ambil nanti menurut sayanya di belakang, ya. Ini menurut Imam Ghazali. Apa yang dimaksud wudu, ibu-ibu? Ini diterjemahkan secara simpel namun mengandung makna yang sungguh sangat luas dan dalam, ya. Wudu adalah transformasi dari pembersihan fisik atau jasadiah, ya. Kemudian biasa juga menjadi proses penyucian jiwa. Jiwa adanya di mana, Bu? Kenapa kalau jiwa itu nggak bilangnya di sini, ya? Jiwa itu kita kadang-kadang begini, ya. Coba kalau bahasa untuk orang yang berkebutuhan kan, jiwa itu langsung begini menunjuknya. Nah, kaitannya dengan kemarin penjelasan tentang hati, ya, jiwa, ya, yang sungguh-sungguh sangat mendalam dan bukan sekedar cuma hanya rutinitas yang penting kecupak wudu gitu, ya. Bukan cuma itu saja, ya. Nah, itu menurut definisi wudu menurut sinten? Imam Ghazali. Nah, supaya kita lebih mengenal mengapa sih disebut dahsyat yang namanya wudu itu, ternyata beliau, ya, Imam Ghazali itu memberikan 4 tingkatan terhadap pengertian yang mendalam dari wudu itu sendiri, ya. Apa saja kira-kira? Nah, ibu sambil menulis, ya, untuk oleh-oleh bisa sambil melihat, ya. 4 tingkatan bersuci atau thaharah menurut Imam Ghazali. Yang pertama itu disebut dengan tadhirul dhahir, ya. Wudu itu seperti tadhirul dhahir atau bersuci lahiriah. Mengapa? Ternyata membersihkan badan dari hadas dan najis atau mandi wudu dan lain-lainnya. Nanti seperti tayamum maksudnya, ya. Itu sungguh mengandung makna dan nilai-nilai yang tadi akan menghadirkan kita itu tampil sehat, tampil prima, bahkan bisa memberikan tampilan yang berbeda ketimbang orang-orang yang malas berwudu. Ini, ya, itu secara zahir, jadi tadhirul zahir, ya. Kemudian yang kedua, ya, disebut juga tingkatan yang kedua adalah tadhirul jawari, ya. Apa tadhirul jawari atau bersuci anggota tubuh? Yaitu membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa dan maksiat, ya. Misalnya saat membasuh tangan, kita ingat dosa tangan, kadang-kadang nggak sengaja. Nah, ini terutama yang pemuda-pemuda ini yang masih kayak cempek, gitu, serudu gitu, ya, sunggal senggol gitu, ya. Ini tangan kita itu kadang-kadang suka jual jawil. Dan yang bahayanya, kalangan ibu Hawa juga ada yang senang disebut jawilem. Ngertos jawilem?
Dijawil niku gelem. Nah niku nggih. Nah ini biasanya zaman sekarang baru dikasih bakso aja Bu, atau misalnya nonton bareng itu sudah jawilem ya. Nah, jadi kita dari tangan saja sudah banyak dosa. Nah, kemudian ketika saat kita basuh kaki misalnya, ingat kita sering melangkahkan untuk perbuatan-perbuatan yang dosa dan maksiat. Itu masih di dalam tahapan tadhirul jawarih ya. Kemudian yang ketiga, nah disebut juga tingkatan yang ketiga adalah tadhirul qulub ya, atau bersuci hati. Tadi yang disebutkan kalau kita mengatakan jiwa, hati itu arahnya ke dalam ya. Bukan hati begini ya Pak, tapi jiwa itu ke sini larinya. Nah, yaitu membersihkan hati dari segala bentuk perbuatan yang buruk, yang tidak baik ya. Misalnya kayak penyakit hati udah pernah disampaikan ya, misalnya dengki, takabur, hasud, hasad ya, fitnah, ghibah, kemudian apa lagi, riya ya, terus apa lagi, adu domba, namimah ya, banyak sekali. Kita bersihkan di dalam tahapan yang keempat, di dalam berwudu. Kemudian yang keempat yaitu tadhirul asror ya, bersuci batiniyah ya. Jadi membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ini hampir mirip pada tingkatan yang ketiga, tetapi levelnya naik sedikit ke atas. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu menuju ma'rifatullah ya. Jadi tingkat kayak seperti kita melihat kesolehan, akhlak, perilaku dari para nabi dan para siddiqin. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dari yang ketiga. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah ya, jadi intinya dari rahasia wudhu ya, yang pertama ini wudhu batin ya. Kita saat membasuh niatkan untuk menghapus dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Dari mulai tadi seperti teknisnya ya, ini belum ke sunah-sunah berwudu ya Pak, ini ke yang tadi sesuai petunjuk teknis, dari mulai membasuh wajah ya, niatkan untuk menghapus dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut, yaitu wudu batin. Kemudian inti rahasia wudhu yang kedua, setiap basuhan ini adalah momentum atau kesempatan refleksi diri ya. Misalnya nopo, wajah untuk membersihkan niat, kaki untuk mengingat tujuan hidup kita mau dibawa kemana ya. Inti rahasia wudhu yang ketiga ini merupakan doa dan zikir ya. Kepada siapa? Tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik pencipta kita ya. Setiap gerakan disertai doa yang mencerminkan harapan. Misalnya begini Bu, mengusap telinga, kita berharap dan berdoa agar hanya mendengar kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan saja. Misalnya kita menyapu rambut kepala kita selalu berdoa dan berharap, ya Allah, ya Tuhan kami, Rob yang maha murah, yang maha kasih ya, kita minta dilindungi dari api neraka. Jadi setiap basuhan itu harus kita maknai dengan apa? Dengan cara berdoa yang penuh dengan harapan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, mintalah kalian kepadaku langsung, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Rasul usah minta lewat yang tidak disyariatkan, lewat kuburan keramat, lewat Mbah Buyut yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu yang katanya punya kesaktian dan sebagainya. Ada lewat-lewat yang disyariatkan.
Misalnya dengan apa? Dengan melewati menyebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti rahasia wudhu yang keempat yaitu yang disebut penyempurnaan. Mengapa demikian? Karena menyempurnakan wudhu berarti kita menyempurnakan hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan pengalaman spiritual kita yang sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat kita butuh kasih sayangnya Allah, dan kita butuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau waktunya panjang sebenarnya ada cerita kesufian tentang ini, ya. Sedikit aja, ada seorang tokoh, tampilan di masyarakatnya hanya pemabuk dan penzina. Tetapi ketika beliau meninggal, tidak ada yang mau menguburkan. Waktu itu ada sultan, penguasa pemerintahan yang pada saat safari menghadiri atau mendatangi masyarakatnya dengan menyamar, ternyata ditemukannya mayat seorang yang terkenal penzina dan pemabuk. Setelah dibawa oleh penguasa tersebut kepada keluarganya, istrinya itu menangis dan mendoakan, "Ya Allah, aku serahkan jasad dan amal ibadah suamiku yang merupakan waliullah." Wah, kaget penguasa tersebut. Kenapa waliullah? Karena beliau itu, kata pernyataan istrinya, menghabiskan apa yang ia peroleh dari rizki Allah dengan uang yang ia peroleh untuk membeli minuman-minuman dan memberikan minuman keras, maksudnya ya, minuman homer ya. Kemudian diberikannya kepada wanita-wanita nakal, tapi dengan tujuan untuk mengurangi orang-orang yang berdosa untuk minum homer, dengan tujuan menyelamatkan laki-laki hidung belang. Ada nggak yang hidungnya belang di sini? Maksudnya hidung belang itu laki-laki penjajah syahwat kepada wanita. Minimal dengan diberikannya dan dibeli wanita tersebut, tidak melayani laki-laki yang hidung belang untuk mengurangi dosa para laki-laki yang senang berzina. Setiap hari, setiap saat punya kesempatan, punya rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, dia beli homer, dia buang ke dalam toilet. Setiap punya uang diberikan kepada para wanita nakal penjajah apem. Nah, saya ini pakai bahasa itu aja, ya, karena ada yang kecil. Ya. Jadi supaya apemnya itu tidak dinikmati oleh para lelaki hidung belang. Nah, begitu meninggal, ternyata istrinya membeberkan rahasia bahwa tidak ada yang mau mensolatkan, tidak ada yang mau menolong, menguburkan dan sebagainya, karena beliau adalah terkenal penzina dan pemabuk. Ternyata di balik kesufiannya itu diamalkan hanya untuk mengurangi kemaksiatan. Inilah yang diamalkan oleh beliau, kata istrinya, dengan selalu berwudu. Bukan hanya setiap saat, ketika mau tidur berwudu, ketika mau pergi, ketika mau bekerja, selalu dalam kondisi berwudu. Karena kesufian dari wudu ternyata mampu menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mendatangkan kebeningan hati. Ini satu contoh saja. Baik untuk kita supaya lebih cinta terhadap wudu yang merupakan sesuatu kelihatannya sepele, sering didengar dan sering kita lakukan, namun jarang kita paham makna dahsyatnya wudu. Ini kita perlu mengenal hadis-hadis sahih tentang wudu. Ya, ini saya sengaja artinya saja, ini saya memang saya rangkum dengan hadisnya, tapi karena kita terbatas waktu untuk PR ya di rumah. Yang pertama ini termaktub tentang wudhu itu pada hadis riwayat Muslim nomor 224. Di sini dijelaskan tidak diterima sholat tanpa bersuci. Kalau kita belajar usul fikih waktu kita mondok bareng dulu ya, sama-sama mondok, maksudnya mondoknya sih
tempatnya berbeda. Mungkin bagi yang pernah belajar ilmu agama lebih mendalam ya, dalam usul fikih, hukum awalnya wudhu niku sunnah, tapi karena sunnah itu untuk menyempurnakan kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Maka di sini salah satu yang mendasari hadisnya adalah tidak bakal diterima sholatnya seseorang ketika kita tidak dalam kondisi bersuci. Praktisnya kita belum berwudu, ya. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan dahsyatnya wudu, ini hadis riwayat Muslim pada angka 244. Tadi dibalik 224, sekarang dibalik untuk mengingat ya, 244. Dijelaskan dalam hadis tersebut yang maknanya demikian: apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan matanya bersama air hingga ia keluar dalam keadaan bersih. Ini biasanya para pendosa yang disebut dengan jota, kata orang Banjarharjo. Tahu nggak jota, Bu? Jota tuh, jota eta berarti hejo mata. Matanya hijau, Bu, bukan berarti matanya hijau. Kalau sekarang memang banyak ya orang-orang yang kayak tekukur ya, Bu, ya, matanya hijau abu-abu gitu ya. Bukan itu, ini secara kiasannya matanya hijau itu kayak kucing garong, orang tahu ningal sing lenong ya, langsung siap terekam dan sebagainya tadi ya. Mungkin jota itu bukan terjadi pada laki-laki saja, wanita pun sama, karena syahwat untuk cinta terhadap sejenis sesama manusia yang cantik ya kan, itu fitrahnya. Hubus syahwati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayah ya, telah dijadikannya indah pandangan pada manusia itu melihat yang cantik-cantik, sebaliknya yang ganteng-ganteng ya, melihat sawah ladang yang luas, kuda-kuda pilihan zaman sekarang, ada Toyota, ada Innova, ada macam-macam, ada Mercy, ada BMW, itu senang kita pada kuda-kuda yang, dan kita siapa yang tidak senang punya sawah banyak? Siapa yang tidak senang? Kepengen tuh pasti punya kebun yang luas, sawah yang luas, itu pengen, itu fitrah. Tetapi bagaimana cara untuk menikmati dan bagaimana memperolehnya besok akan ditanya oleh Allah. Maka jangan bangga jadi orang kaya, repot hisabnya. Dari mana kau peroleh? Untuk apa kau gunakan? Nah, kemudian sebaliknya itu, milih. Agar kayak gue pengen milih kaya apa miskin gitu? Siapa sih pengen miskin? Lah, karena di balik kemiskinan itu ternyata dekat sekali dengan kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kita juga tidak boleh miskin, karena miskin itu sangat dekat dengan kekufuran. Nanti kita bahas berikutnya. Nah, hadis yang berikutnya yaitu yang ketiga, ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari, nomornya nomor 136. Kalau di riwayat Muslim ini adanya di nomor 246. Bisa melihat pada kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim ya, bisa nanti kita PR. Maka saya sarankan ketika ibu sedang diberikan anugerah rezeki yang lapang, ketika ngemol ngertos nggih? Nah, ketika ngemol jangan sudah punya sepatu selosin pengennya sekodi, sudah punya sekodi pengennya dibeli semua pabrik-pabriknya misalnya gitu ya. Jangan begitu, nanti kita akan terjebak al-hakum ya. Itu nanti kita disibukkan dengan mengumpulkan harta sampai kita lupa dengan akhirat. Nanti kita jelaskan pada sesi yang lain. Nah, jadi sesungguhnya umatku itu kata Allah akan dipanggil pada hari kiamat. Nah, ini Nabi kita memberikan gambaran, sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad, ini akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi dan ujung tangan serta kakinya mereka semuanya bersinar kemilau, berbeda dengan
tampilan-tampilan orang yang tidak berwudu, ya, karena itu adalah anugerah yang sungguh dahsyat, ya. Rahasia di balik wudu ternyata akan menyelamatkan kita sampai ke negeri akhirat. Jadi nanti akan diberikan ciri ujung-ujung tangan serta kakinya bersinar, dahinya itu mencorong, bukan mencorong persatuan batu kinclong atau perbakin ya, tapi ini betul-betul kinclongnya itu karena dulunya waktu di dunia itu betul-betul dihiasi dengan wudu. Nah, kemudian yang keempat, ini hadis yang termaktub di dalam hadis riwayat Muslim nomornya 234. Ini artinya begini, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian berkata di dalam untaian doa, ya, asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dia akan dibukakan baginya di depan pintu surga, kemudian dia dapat masuk lewat pintu mana saja yang disediakan oleh Allah di dalam surga tersebut. Bukan pintu surga saja yang belum kita alami, kita baru datang ke Baitullah, ke Mekah, ya, mau melihat Ka'bah, pintunya ada berapa pintu itu, ya, ada bab salam, ada bab umroh, ada pintunya macam-macam. Begitu masuk atau menjelang masuk saja itu sudah ada perasaan yang sungguh sangat berbeda dalam nuansa kebatinan, luar biasa. Ini baru kita miniatur akhirat, datang ke tanah Mekah, masuk ke Baitullah melalui pintu-pintu yang disediakan di dalam masjid itu, rasanya sudah nikmatnya luar biasa, apalagi di pintu surga. Maka mari kita jangan sungkan-sungkan berwudu, ya. Tentunya kalau tidak sungkan wudu berarti kita otomatis menjadi ahli sholat. Selanjutnya ini, ya, tadi menurut Imam sinten? Imam Ghazali. Nah, saniki menurut versinya ilmu kesehatan yang di dalam undangan itu disampaikan oleh Muhammad Toha, praktisi kesehatan. Nah, saya salah satunya ini mewakili ilmu kesehatan. Nggih, Pak Mantri nggih, ini mewakili mawon. Dari sekian banyak, ya, kelompok orang yang berprofesi di bidang kesehatan, ini rahasia wudhu ini menurut ilmu kedokteran, ilmu medis, ya. Ternyata Bu, wudhu itu bukan hanya sekedar rutinitas atau kebiasaan kita mau sholat saja. Sampai-sampai penelitian, riset di bidang teknologi kedokteran ini menyoroti tentang fungsinya wudhu. Apa itu fungsinya wudhu? Ternyata berfungsi sebagai hidroterapi. Hidroniku air, terapi itu pengobatan, ya. Maksudnya dengan hidroterapi itu, air wudhu itu ternyata mampu menstimulasi titik-titik saraf yang menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang orang yang sering kena penyakit vertigo atau yang gampang mudah terjatuh, keliang-keliang atau 7 keliling, ya, kata orang Sunda 7 linggut, nah, vertigo gitu ya. Coba mulai sekarang setelah pulang dari kajian ini, kabarkan kepada orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita. Ini adalah resep yang sangat unggul, murah, kemudian mudah dengan berwudu. Karena apa? Hidroterapi itu mampu menstimulasi titik-titik saraf yang menjaga keseimbangan tubuh. Ini bukan kata Pak Toha saja, tapi ini secara keseluruhan. Ini adalah teknologi dan riset pengetahuan di bidang kedokteran, ya. Nah, ini supaya kita lebih mengenal apa iya sih wudhu itu merupakan hidroterapi. Nah, ini ternyata rahasia wudhu menurut ilmu kedokteran ini ada tahapan-tahapannya, ya.
Nah, ini tahapan yang pertama, ini sesuai dengan gerakan di dalam wudhu ya. Yang pertama, mencuci telapak tangan ini secara global ini adalah merupakan pencegahan infeksi, Bu. Ibu paham tangan kita tadi malam tidur kita dicabut sendiri ya, merasakan sendiri maksud saya, dicabut nikmatnya oleh Allah tentang kesadaran. Ketika tidur kita kesadarannya itu hilang. Anak kukur-kukur bagian depan, bagian belakang, bahkan kukur-kukur ke bagian-bagian yang mengandung dan terdapat kuman-kuman yang tidak bisa kita lihat. Ternyata Pak, mata kita tidak bisa melihat kuman. Ini adalah merupakan nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Coba kalau kita semua diberi karunia oleh Allah mata kita melihat kuman, kecilnya virus, kuman, protozoa dan sebagainya, kita tidak cover yang namanya minum kopi atau minum teh yang ada di hadapan Bapak. Karena apa? Bisa dibuktikan. Ambil sampel, lihat di bawah mikroskop, pating puyuh, pating kerembut, bentuknya itu ada yang kayak belatung, ada yang kayak ular berbulu dan sebagainya. Itu jijinya luar biasa. Tidak sempat kita minum enak, makan nikmat, itu sempat. Itu nikmat Allah. Tangan itu selalu berbuat demikian. Pegang yang kotor, pegang yang tidak steril, pegang yang banyak mengandung kuman, ya dan sebagainya. Ternyata di dalam ilmu kedokteran mencuci tangan merupakan langkah dasar medis ya untuk mencegah penularan kuman, penularan bakteri, penularan virus ya. Secara apa? Secara neurologis itu sentuhan air pada tangan ternyata mampu merangsang saraf medianus dan ulnaris yang memicu sistem saraf parasimpatis. Ulna dengan radius itu adalah tulang, Bu, yang disarapi oleh saraf-saraf tadi yang disebutkan ya, sentuhan pada bagian neurologis, bagian medianus dan ulnaris ya. Ulnaris itu berarti medius yang ini ya, yang bagian ke dalam. Kalau yang ulnaris yang bagian luar. Ini harus belajar anatomi dan fisiologi. Intinya tangan kita itu dengan berwudu itu selain pencegahan infeksi penularan bakteri dan virus secara neurologis, ternyata ini akan bisa memicu sistem saraf parasimpatis. Sehingga apa? Akan memberikan efek relaksasi dan menurunkan tingkat stres. Jadi kalau orang yang punya stres berkepanjangan di dalam kehidupan dengan sering wudhu, itu digosok-gosok tangannya itu ya, Bu. Coba aja kalau ada orang sumeng, orang meriang, anak kita meriang, dilus-elus tangannya, diusap-usap dengan lembut, itu dia akan nyaman. Yang tadinya nangis ya, ngeat terus, itu dia akan tenang, Pak. Ini penelitian yang sungguh dahsyat tentang wudhu membasuh telapak tangan ya. Coba telapak tangannya kan coba ambil kepuk-kepuk gitu ya, punggungnya gitu dilus-lus, itu anak akan tenang. Maka kita sebagian umat manusia yang disebutkan, dikhususkan di dalam kelompok muslim, kita dianjurkan berwudu itu ternyata dari telapak tangan saja. Ini manfaatnya luar biasa. Selanjutnya yang kedua, kita berkumur-kumur. Nah, ini berkumur-kumur tadi dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu dijelaskan. Ini nanti kita belajarnya dalam sunnah-sunnah wudhu ya. Ini berkumur-kumur karena itu merupakan rangkaian kegiatan wudhu, perlu dijelaskan. Apa sih manfaatnya berkumur-kumur? Ternyata ini merupakan dasar kesehatan mulut dan gigi. Nanti kalau yang biasa langganan ke dokter gigi boleh bertanya, apa betul berkumur-kumur sehari semalam misalnya dalam mengerjakan sholat 5 waktu ya, itu kita berwudu sehari berarti minimal 5 kali. Kalau kita sunnah sholatnya, wudunya mengikuti berapa kali kita berkumur, itu pasti kesehatan mulut dan giginya akan terjaga. Nah, mari kita urai ya, kita sambil bisa melihat
slide yang berikut ini ya. Berkumur secara rutin minimal 5 kali sehari. Ini sangat efektif mengangkat sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gusi, di sela-sela gigi ya. Ternyata hal ini membantu mencegah masalah-masalah kesehatan yang disebut dengan bau mulut ya. Kemudian yang biasa sariawan atau radang gusi dan infeksi bakteri atau jamur bisa juga di dalam mulut ya. Ini juga dapat menyebar ke organ tubuh lain melalui aliran darah. Karena apa? Mulut itu pintu masuknya segala macam kuman dan bibit penyakit. Dengan berkumur-kumur berarti kita buang air lewat kumur-kumur kita, itu akan terbuanglah sisa-sisa makanan, apa selilit nih. Apa itu selilit, betul ya Pak? Selilit dan kotoran-kotoran yang ada di mulut ikut larut, ikut lari beserta disemburkannya air dari mulut kita. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga itu istinsyak ya, membersihkan hidung. Jadi menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya dalam membilas kotoran, debu dan mikroba yang terperangkap dalam bulu hidung. Ternyata dalam penelitian menunjukkan istinsyak itu merupakan secara teratur, kalau dilakukan secara teratur maksudnya dapat mengurangi resiko sinusitis. Sinusitis ngerti sebutan? Sinus itu rongga yang ada di bagian maksilaris ya, ada di sini nih, ada di ya pos sekitar hidung ya. Kemudian itis itu radang ya, jadi berarti radang pada sinus ya. Jadi penyakit, ibu mungkin pernah punya saudara atau punya teman yang ketika berdekatan dengan beliau, ketika dia menghempaskan napas baunya bau bacin. Jangan-jangan itu salah satu tanda daripada sinusitis. Atau yang sering seperti orang bersin terus ya, basah terus hidungnya itu ya, itu tanda-tandanya tuh sering meler, tapi bukan pilek, bukan flu Pak, terus berkepanjangan. Itu bisa juga mungkin tanda-tanda sinus. Ini penjelasan singkat saja. Dan penyakit-penyakit pernapasan seperti flu sampai angkanya itu menurut penelitian 60% itu dengan istinsyak itu bisa disembuhkan, angkanya itu sampai 60% Pak. Jadi kita tidak terlalu ketemu dengan zat-zat kimia yang namanya obat-obat yang tidak diberikan oleh ahlinya. Kan zaman sekarang orang pilek sedikit, meler sedikit, serba beli obat di warung ya, kemudian di apotek, tapi melalui jalan belakang, tidak lewat resep orang yang ahlinya atau dokter, mantri, bidan dan sebagainya, sehingga timbulnya masalah-masalah di kemudian hari. Jadi motonya Pegadaian akhirnya dilanggar. Menyelesaikan masalah harusnya jangan timbul masalah baru, tapi menyelesaikan masalah akan mendatangkan masalah-masalah yang baru. Itu kalau kita menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Kemudian yang keempat, ini membasuh wajah. Nah tadi Bu, yang di mukadimah, ternyata membasuh wajah ini segar dan awet muda. Apa iya sih? Nah kita lihat bareng-bareng sambil mendengarkan penjelasannya. Dari penelitian, riset dan teknologi ilmu kedokteran, membasuh wajah dengan air mengalir ternyata ini sangat membantu membuka pori-pori kulit ya, membersihkan lemak, keringat yang lengket yang mengandung lemak itu terangkat ya. Dan apa yang lebih hebatnya lagi, kita itu bagi yang rentan terkena jerawat, kukul atau akne ya, itu bisa dicegah dengan sering membasuh muka pada uraian tahapan-tahapan wudhu. Secara medis ternyata membasuh wajah juga merangsang saraf-saraf sensitif di muka yang memberikan efek segar pada mata dan mengurangi rasa lelah atau kantuk. Coba ibu buktikan, wudhunya dibener ibu.
orang mau kecupuk gitu ya, cuma dicepreti aja, tapi begitu dibasuh, diuyek-uyek sambil dipijat-pijat sedikit, direfleksi ya, itu ternyata mampu menyegarkan dan menghilangkan lelah dan kantuk. Mulanya kalau ada orang yang taklim kemudian setan menggoda, gandulan karo kelopak mata, segera berwudu ya, insya Allah kantuknya mulai terusir pelan-pelan. Dan efek yang dahsyatnya lagi tadi, akan segar dan tampak awet muda bagi orang-orang yang gemar berwudu ya. Nah yang kelima, ini membasuh tangan hingga siku. Tadi dijelaskan sirkulasi darah bisa lebih lancar ya. Ternyata menurut penelitian, ini lengan itu merupakan area yang jauh dari jantung, Bu. Jantung di mana letaknya, Bu? Ada yang paham? Jantung itu adanya di dada sebelah kiri ya. Itu kalau tangan-tangan kita, kaki kita itu adalah organ yang paling jauh dari jantung, dan pembuluh darahnya mulai mengecil ke arah sana ya. Karena dengan dibasuhnya tangan hingga siku, ini aliran darah di bagian ini seringkali lebih lemah dibandingkan aliran darah dari jantung, misalnya turun ke dada, ke perut itu lebih cepat. Tapi kalau ke tangan itu agak melemah ya. Nah sehingga oksigen dan sari-sari makanan yang dipompakan oleh jantung, jadi kan darah kita itu mengandung oksigen dan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu tangan dan kaki itu tempatnya jauh dan lebih sulit terjangkau untuk dialiri. Nah ini dengan dirangsang, dengan dibasuh, kemudian dipijat-pijat sedikit gitu ya, wudhu pada lengan itu akan merangsang sirkulasi darah dan oksigen. Serta bukan itu saja, menstimulasi titik-titik aktif biologi atau yang disebut dengan biological active spot yang berkaitan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi dengan membasuh tangan, mengusap, mengurut sedikit tentang basuhan tangan, itu akan membuat dan merangsang sehat pada jantung dan paru-paru kita yang merupakan organ vital dari tubuh kita ya. Kemudian yang keenam, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah ya, mengusap kepala. Orang mau pik gitu ya, tapi alirkan air ya, kemudian dibuang sedikit, kemudian diusapkan. Nah ini makanya kita nanti kapan-kapan perlu belajar wudhu yang baik menurut syar'i. Seperti tadi hidung, orang mau cuma cuik gitu enggak, tapi yang betul tuh ambil air ya, kemudian diisap ya, tapi jangan sampai kesengguruk, diisap kemudian disemprotkan gitu ya. Itu yang seperti itu tadi dalam penjelasan ini. Sekarang mengusap kepala sama, bukan cuma ambil air cuma kepluk itu enggak ya, tapi mengalirkan air, buang sedikit, kemudian diusapkan sampai ke belakang ya. Apa manfaatnya? Hal ini sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh yang panas setelah seharian kerja, sibuk, penat dan sebagainya. Dikompres ya, diusap rambutnya, itu ternyata akar-akar rambut itu nyampainya kepada saraf-saraf di kepala ya, diusap ya, dan itu akan merangsang menurunkan suhu badan yang memanas akibat lelah, capek selama kita kerja, kesibukan yang begitu padat, dan membantu penderita yang punya hipertensi atau darah tinggi ya, itu dalam menstabilkan, butuh yang namanya sering diusap pakai air bagian kepalanya. Nah nanti orang yang hipertensi itu dengan diusap seperti dalam penjelasan ini akan menstimulasi saraf di area ubun-ubun, sehingga nanti akan muncul rasa nyaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata, Pak. Buktikan saja. Orang yang sering cengelek, buatan kepenak, kepalanya sering pusing gitu ya,
Coba ketika setelah wudhu diusap kepalanya dengan betul, ya, itu yang tadinya sering tidak merasa segar, tidak merasa nyaman, itu ada rasa nyaman. Itu dari satu perkara perbuatan satu kali wudhu. Kalau dilakukan terus menerus dan istiqomah, itu akan mampu mengurangi penyembuhan dari penyakit hipertensi dan gangguan saraf pusat. Nah, yang ketujuh, membasuh kaki. Nah, ini dalam istilah kesehatan tuh disebut refleksiologi alami. Ya, kenapa bisa memberikan efek refleksiologi alami? Ternyata ibu-ibu ini yang mungkin badannya sering tidak nyaman, kan sering katanya, tasing pun dibu, tas refleksi gitu ya. Tampun di, misalnya kalau di Cirebon di Nakamura, atau misalnya kalau di Tegal ada di Natural, ya, itu ada salah satu lembaga usaha di bidang kesehatan yang disebut pijat refleksi. Ya, misalnya nih, saya contoh, ini bukan promo ya, yang saya tahu saja, masih banyak nama-nama para pakar ahli refleksi. Mungkin Mas Jamal, ya teman-temannya juga mungkin banyak. Ada bekam, ada refleksi, ada totok wajah dan sebagainya. Ini sudah tercermin, termaktub di dalam perbuatan atau pekerjaan wudhu yang sangat murah, praktis kalau dilakukan setiap saat pada saat kita mau melaksanakan sholat, itu minimal. Merupakan apa? Karena kaki memiliki banyak titik refleksi yang terhubung ke berbagai organ tubuh dalam atau organ dalam seperti jantung, paru, lambung, pankreas, lever, usus, ya, ginjal, itu terhubung semua dengan titik-titik simpul saraf yang ada di telapak kaki kita. Dengan mencuci kaki hingga mata kaki, termasuk menyela-nyela, ya, menyelai-nyelai sela-sela jari kaki, kemudian bertindak seperti pijat refleksi yang melancarkan aliran darah dari ujung tubuh ke ujung jantung, serta mencegah penyakit jamur kulit seperti kutu air, ya, atau atlet spot, ya, ini artinya kutu air di bidang ilmu kedokteran namanya atlet, ya, atlet spot, ya. Jadi penyakit seperti salah satunya kutu air ini dengan berwudu, insya Allah, ya, lambat laun yang memiliki masalah dengan saraf-saraf, dengan jamur kaki atau kutu air, kita itu akan terbebas dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Nah, untuk lebih singkatnya, mungkin kita perlu mengetahui tentang manfaat umum lainnya apa sih sebenarnya. Ya, manfaat dahsyatnya wudhu, Bu, ternyata yang pertama ini keseimbangan listrik statis, ya. Artinya dengan berwudu ini sangat mampu membantu menetralkan kelebihan listrik statis dalam tubuh yang sering menyebabkan ketegangan otot dan kecemasan. Jadi jangan disangka yang namanya listrik niku milik PLN mawon. Gusti Allah niku maringi ciptaan yang namanya manusia ini merupakan makhluk yang sangat sempurna. Sampai listrik saja diberikan di dalam tubuhnya, ya. Nah, listrik statis ini yang menimbulkan ketegangan otot, kemudian sering cemas, sering merasa tidak nyaman, itu dengan berwudu itu akan distabilkan, akan mampu direlaksasi, sehingga akan ada rasa nyaman setelah kita wudu. Nah, orang percaya silakanlah kita resapi, kita dalami pada saat kita wudhu. Dengan perolehan ilmu ini, ya, dahsyatnya wudhu, kita sambil merasakan apa iya sih gitu, ya. Tapi dilaksanakannya betul-betul dengan wudhu secara syar'i. Aja mung kayak wudhunya kinjeng cewek, ya, kecipak-kecipik gitu, ya, tahu-tahu rampung gitu, ya. Sebelum berwudhu kita baca bismillah dulu, melekatkan hati kita kepada Allah. Selesai berwudu tadi, asyhadu alla ilaha illallah,
seterusnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian manfaat umum lainnya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tidur. Kemarin kalau tidak salah saya di Ibu Aisyah di Masjid Nurul Haq itu menyampaikan tentang insomnia, ya, gangguan sulit tidur atau tidak bisa tidur, ya. Ternyata dengan sering berwudu ini, maksudnya begini, sebelum tidur ini ternyata dengan berwudu ini sering dibuktikan secara medis ini dapat mengatasi atau mampu mencegah terjadinya penyakit insomnia atau susah tidur dan membuat tidur lebih nyenyak karena efek relaksasi pada saraf-saraf yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itulah ya sekelumit atau tentang uraian mengapa sih kita harus berwudu dengan baik dan benar. Ternyata wudu itu mengandung rahasia yang sangat dahsyat. Di balik rahasia wudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan sholat. Nah, untuk menutup pertemuan atau kajian pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan sumbangan pantun, Pak. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian